Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, saudara dan sahabat seiman dimanapun berada, ini hari insyaallah kita membahas hadis yang ke-19, hadis yang ke-18 ya, tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW waktu Isra dan Mi'raj, di mana kita tahu bahwa Mi'rajnya Nabi take off-nya adalah dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Mari kita dengarkan apa pengalaman Nabi SAW dan apa yang beliau lihat. Seperti sebelumnya yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW banyak menyaksikan dan banyak mengalami beberapa pemandangan serta kejadian yang seluruhnya ketika Nabi tak faham, Nabi langsung bertanya kepada Malaikat Jibril alaihissalam. Dan Malaikat Jibril adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang ditugaskan untuk memberikan edukasi kepada Nabi Muhammad dalam perkara-perkara banyak hal, baik yang diperintahkan ataupun hal yang Nabi tidak ketahui, maka Nabi bisa bertanya kepada Malaikat Jibril. Kali ini kita dengarkan apa yang Nabi alami dan apa yang Nabi lihat, yaitu terkait beliau dengan Nabi Musa. Jika sebelumnya di hadis yang ke-17 kita mendengar Nabi Musa memberikan kepada Nabi Muhammad arahan demi arahan. Nabi Musa di langit ke-6 dan dia bertanya, apa yang kau dapatkan dari Allah? Apa perintah yang kau terima dari Allah? Maka Nabi menjawab begini dan begini. Terkait dengan salat, Nabi Musa berkata, demi Allah kalian tak akan sanggup. Dan seterusnya, kita sudah mendengarkan uraian ini cukup panjang lebar. Tafadhal kembali merujuk kepada kajian kami di part kedua hadis yang ke-17 ya. Sekarang apalagi hal yang Nabi saksikan terkait dengan Nabi Musa alaihissalam. Berikut ini hadis yang ke-18. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah ridha kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu, marartu lailata usriya bi, aku lewat pada malam hari saat aku diisrakan ala Musa, aku lewat dan berpapasan atau aku bertemu melihat Nabi Musa alaihissalam qaiman, di mana saat itu Nabi Musa sedang berdiri, yusolli, melaksanakan sholat, fi qabrihi, di kuburannya. Saudara dan sahabatku, ada hal yang ingin kami katakan. Nabi Musa sedang berdiri sholat. Ada apa ini? Apakah orang yang sudah menjadi arwah, sudah menjadi roh, tetap melaksanakan sholat? Apakah orang yang sudah meninggal dunia masih ada kewajiban baginya untuk beribadah? Sementara Nabi Muhammad melihat ya Nabi Musa sholat di kuburannya. Bila ini adalah visual yang Nabi saksikan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan oleh Allah dengan masa lalu yang direkam oleh Allah SWT dengan teknologinya, Nabi Muhammad mampu melihat Nabi Musa yang sedang melaksanakan sholat, mungkin itu agak lebih masuk akal. Tapi masalahnya sekarang Nabi Muhammad lewat melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburannya. Maka apa maknanya ini? Berarti bukan ketika Nabi Musa sedang hidup dulu. Nabi Musa di alam yang sekarang, di alam di mana Nabi Musa sudah ada di alam barzakh ya, dan Nabi Muhammad ada di alam dunia ini. Namun Allah perkenankan beliau menembus lapisan demi lapisan langit, dan beliau telah diizinkan Allah terbuka baginya, terkasyaf bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang alamnya alam barzakh, alamnya alam malakut, alam para malaikat, sehingga Nabi mempersaksikan segala-galanya. Nabi Musa sholat di kuburannya. Apa yang dapat kita ambil di sini pelajaran? Satu, orang yang sudah meninggal tidak ada lagi apapun kewajiban agama atasnya. Tapi apakah dengan begitu orang-orang ini seperti orang-orang saleh, para wali-wali Allah, tidak lagi beribadah kepada Allah? Oh enggak ya. Ternyata setelah meninggal ada orang-orang ketika di dunia justru ibadah itu kenikmatan yang paling nikmat bagi mereka, maka itu mereka lanjutkan di kehidupan berikutnya di alam barzakh. Ada yang kebiasaannya bertasbih, berzikir, dia lanjutkan tasbih dan zikirnya, padahal dia berada di taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Ada yang memang kebiasaannya di dunia itu adalah azan ya, sehingga dia suka menyenandungkan azannya ya. Ada orang yang ketika hidup di dunia itu suka seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam ditemukan sedang sholat.
Nah, dengan ini kita tahu bahwa salah satu di antara yang menyenangkan dan membahagiakan hati Nabi Musa adalah salat. Dan wa yusalli fi qabri, qa'iman yusalli fi qabri, berdiri dalam keadaan sedang melaksanakan salat di kuburannya. Saudara dan sahabatku yang tercinta, salat di kuburan. Ya, kuburan yang mana? Apakah kuburan Nabi Musa itu di langit ketujuh? Tidak. Lalu di langit kemana? Ya, kalau kuburan Nabi Musa di bumi, kuburan Nabi Musa itu di bumi, pastinya di mana ada terjadi perselisihan pendapat. Namun permasalahannya Nabi Muhammad menyaksikan. Nah, bagaimana kuncinya ini? Saudara dan sahabat tercinta, saya ingin mendudukkan sesuatu dan alhamdulillah inilah pentingnya kita berguru. Kami menerima ini dari guru, dari sanad yang pertama, dan kami langsung menerima dari Syekh Dr. Murawih Musa Nassar. Apa yang dijelaskan terkait ini? Kalimat usriya adalah kunci. Karena ada beda antara isra, usriya itu isra ya, yu'raju alayya atau i'raj, itu mi'raj, itu ada beda. Kalau isra, perjalanannya masih terjadi di bumi. Perjalanannya masih terjadi di bumi. Dan itu di malam hari. Sementara mi'raj, perjalanannya terjadi dari meninggalkan bumi, melesat menuju ke ketinggian yang maha tinggi. Ya, ke lapisan langit pertama, kedua, dan seterusnya. Itu namanya mi'raj. Ya. Jadi ada perbedaan. Nah, dengan hadis yang kita lihat ini, usriyabi. Berarti Nabi menyaksikan pemandangan itu adalah ketika masih dalam proses Isra, perjalanan di malam hari, masih di permukaan bumi. Nabi diizinkan oleh Allah menyaksikan Nabi Musa alaihissalam, yang mana beliau sedang melaksanakan salat, ya, sedang melaksanakan salat di kuburannya. Apakah ini sering-sering dilakukan? Entahlah. Yang jelas di dalam hadis ini, saat Nabi Muhammad sudah ada di Isra, di proses Isra, maka Nabi mendapatkan Nabi Musa sedang dilihat berdiri dan sedang sholat. Enggak bisa disapa. Kapan Nabi menyapa Nabi Musa alaihissalam? Di hadis yang ke-17 kemarin. Nabi menyapa beliau saat Nabi bertemu di langit ke-7. Nah, dalam hal ini, karena ini ada hadisnya, cukup sebatas kita terima, kita imani bahwa ini terjadi, dan tidak usah sampai ditanya dengan detail, dengan rinci, ya. Kemudian kita tanya pula lagi, berapa rakaat, sholat apa yang dikerjakan, apakah itu tahajud, apakah itu sholat isya, atau sholat apa, nggak usah lagi ditanyakan. Yang jelas, di malam itu, masih di permukaan bumi, Nabi Musa di kuburannya, dan sedang melaksanakan sholat, kemudian Nabi Muhammad datang. Pertanyaan, boleh nggak sholat di kuburan? Boleh, secara fikih boleh, selama itu tidak dalam rangka penyengajaan. Ya, sesekali dalam momen-momen tertentu, ya, tidak menyengaja, tidak diniatkan saya mau sholat di kuburan sana. Tidak diniatkan, pokoknya masuk waktu sholat, kita sedang berada di kuburan, ya, kita takut nanti khawatir waktunya hilang, dan waktu kita yang ada cuma sekarang tersedia, ya sholat di sana. Bukan untuk meniatkan datang ke kuburan, sholat di sana. Kalau enggak di kuburan, nanti kita pending sholat, ya, kita sholatnya di kuburan, berarti itu meniatkan. Baik, saudaraku yang kami muliakan, Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan sholat jenazah, ya. Saat Nabi datang dan bertanya, mana si fulan? Ya Rasulullah, udah meninggal. Kapan? Tadi malam. Lalu kenapa kalian tidak infokan kepada saya? Ya Rasulullah, kami takut mengganggu engkau, kami khawatir engkau sedang tidur lalu kami mengganggu engkau. Kami selesaikan sendiri Rasulullah. Di mana kuburannya? Tunjukkan kepada aku, kata Rasulullah. Saat para sahabat menunjukkan kepada Rasulullah, ini kuburannya Rasulullah, dan Nabi menyolatkannya di sana. Berarti sholat di kuburan boleh, baik dilakukan oleh Nabi Musa ataupun oleh Nabi Muhammad. Tapi ingat sekali lagi, tidak disengaja, tidak diniatkan, dalam kondisi tertentu dan spontan. Semoga dipahami, dan semoga ini menjadi salah satu di antara pengaya, ya, pemberi kekayaan kepada khazanah ilmiah kita. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulullah SAW, dan yang salah adalah dari ketelincian hamba yang berbicara dan dari syaitan yang terkutuk. Lanjut, fi riwayatin ukhra an Anas bin Malik, dari riwayat yang lain, masih dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, Anas ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, ataitu ala Musa. Aku mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Lailata usriya bi indal kathibil ahmar, ya. Aku, ya, diisrakan, dan dalam Isra itu aku mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kalau dalam terjemahan di nuskhahnya kita lihat melewati, lewat, ya, bukan menyengaja Nabi datang, tapi Nabi melewati Nabi Musa yang sedang sholat di samping bukit merah
dia sedang solat di kuburannya. Indal Kathibil Ahmar wa huwa qaimun yusalli fi qabrihi. Ada penambahan bahwa Nabi Muhammad menemukan Nabi Musa alaihissalam sedang melaksanakan solat di samping Bukit Merah, ya, sedang solat di kuburannya. Saudara dan hamba-hamba Allah yang kami cintai. Nah, kalau ada penyebutan Bukit Merah, maka di mana itu? Ini memberikan sedikit gambaran tentang letak, ya, geografi posisi Nabi Musa alaihissalam. Isra Mi'raj itu di mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berarti jelas, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat yang tercinta, bahwa Nabi Musa alaihissalam melaksanakan ibadah salat, ya, di alam barzakhnya, dikasih lihat oleh Allah, dan Nabi Musa saat itu diizinkan untuk melaksanakannya di samping kuburannya, yaitu di sebelah Bukit Merah, ya. Pelaksanaan salatnya dan sebagainya ini adalah real dan hak. Adapun apakah ini salat wajib, salat sunat atau bagaimana, Allahu a'lam. Dan kami sudah tegaskan bahwa orang-orang yang nanti masuk surga juga begitu. Ada orang yang di dunia ternyata hobinya itu adalah salat. Allah izinkan dia kenikmatan yang bisa dia nikmati dengan senikmat-nikmatnya adalah salat di dalam surga. Ada yang hobinya dulu di dunia bercocok tanam. Dan dia minta izin kepada Allah. Ketika Allah SWT bertanya, udah puas hambaku di sini? Sangat, ya Allah. Ada lagi yang ingin kau lakukan, ya Allah? Aku dulu suka bercocok tanam. Itu menjadi hobiku yang aku cintai. Maka kata Allah, silakan bercocok tanam. Allah pun memberikan kepadanya bibit. Lalu dia menanam bibitnya. Hanya sayang, baru saja ditanam, nggak perlu lagi dia perlu bersusah payah menggali tanah, kemudian menyirami, dikasih pupuk, kemudian ditunggu waktu. Enggak. Ditanam bibit saat itu juga langsung bertumbuh, membesar, dan sangat indah, berbunga lalu berbuah, ya, langsung jadi. Itu pula bedanya. Ada yang ketika hidup di dunia, dia hobinya memang beranak dan melahirkan. Kan ada itu beberapa wanita yang memang di dunia ini anaknya sampai di atas 20. Ya, hobi memang melahirkan dan beranak, Nanti di akhirat Allah SWT, silakan nanti dibaca di kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Ada orang yang hobinya itu beranak, ya, sehingga dia minta kepada Allah, izinkan aku, ya Allah, bisa beranak. Allah Subhanahu wa taala berikan dia izin untuk hamil. Tapi tidak pakai lama, saudaraku. Hamil tanpa terasa sedikit pun sakit, ya, dan dia melihat perutnya sudah membesar, dia merasakan ada anak-anak dan kehidupan bergerak di dalam, dan akhirnya dia melahirkan tanpa sedikit pun rasa sakit. Dengan melahirnya anak yang sangat lucu, anak yang sangat menggemaskan, anak yang sangat menyenangkan mata. Dan anak ini, kata Rasulullah SAW, langsung bertumbuh menjadi kanak-kanak yang sangat menggemaskan, ya. Dan di usia kanak-kanak itu Allah tahan dia sehingga tidak membesar lagi. Kanak-kanak ini akan terus menjadi anak-anaknya dan akan terus menemani dan menyenangkan matanya. Masya Allah, ya. Baik, saudara dan hamba-hamba Allah, sedikit dan banyaknya kita diberikan gambaran tentang kejadian-kejadian di alam kehidupan dunia ini, seperti yang digambarkan Nabi dan seperti yang kita ungkapkan barusan. Mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan tempat kita nanti adalah tempat di mana kita bisa saling bercerita, saling bersenda gurau, dan saling bersenang-senang, bernostalgia indah dengan orang-orang soleh yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita dan sekarang menanti kita di alam barzakh sana. Mudah-mudahan tempat kita adalah di Malaul A'la, A'la Iliyin, bersama para nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.